Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu sehat. Dan apabila ada yang sedang sakit, kita doakan bersama ya, semoga cepat pulih sehingga bisa belajar bersama kembali. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi semoga tidak menurunkan semangat kalian ya untuk belajar. Nah, agar kita lebih semangat lagi nih belajarnya, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Nyanyi apa, Bu? Ya, kita akan bernyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Semuanya tahu ya lagunya ya? Oke, kita nyanyi bersama-sama. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang sudah semangat ya semuanya untuk belajar ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan, kemudian agar kalian mengetahui hubungan antara kegiatan ekonomi dan juga berbagai bidang pekerjaan. Kemudian, agar kalian dapat menentukan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan dan dapat dihubungkan dengan berbagai bidang pekerjaan, serta agar kalian mampu mengemukakan upaya-upaya pelestarian alam yang dapat dilakukan. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Nah, apakah kalian tahu di gunung itu terdapat sumber daya alam apa saja? Iya, betul ya, tadi seperti yang sudah kita nyanyikan. Tadi katanya di gunung itu terdapat pohon cemara. Nah, pohon cemara itu salah satu sumber daya alam ya. Tumbuhan, hewan, air, tanah, dan sebagainya itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak pada subtema 1 kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi dan juga pekerjaan. Ada yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Betul sekali, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, biasanya apa sih yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Betul sekali, salah satunya adalah sumber daya alam. Contoh sumber daya alam yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia adalah tanah. Nah, tanah ini manusia tanami dengan perkebunan dan juga pertanian. Selain itu, kegiatan ekonomi juga berhubungan dengan berbagai bidang pekerjaan. Adakah yang tahu apa itu pekerjaan? Iya, bagus. Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu dan dilakukan dengan cara baik dan benar. Pekerjaan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, pekerjaan yang dapat menghasilkan barang adalah pekerjaan yang nantinya itu menghasilkan sebuah barang yang dapat digunakan oleh orang lain. Nah, contohnya adalah seperti petani, seperti peternak, seperti nelayan, dan juga seperti pengrajin, dan masih banyak lagi bidang pekerjaan yang dapat menghasilkan barang.
Untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang pelayanannya itu dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, contohnya seperti guru, dokter, polisi, tukang cukur rambut, dan juga tukang jahit. Nah, dan masih banyak lagi bidang pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan jasa. Nah, anak-anak, ibu memiliki satu buah gambar nih. Nah, dalam gambar tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai bidang pekerjaan. Nah, coba kalian amati ya gambarnya. Kira-kira terdapat kegiatan ekonomi apa dalam gambar tersebut? Ya, betul sekali ya, tentang produksi teh. Nah, dalam produksi teh itu biasanya terdapat bidang pekerjaan apa saja di dalamnya? Nah, betul ya. Yaitu bidang pekerjaannya terdapat petani pemetik daun teh, kemudian pengolah daun teh, dan juga pengemas daun teh. Nah, itu merupakan bidang-bidang pekerjaan yang biasanya terdapat dalam pengolahan daun teh. Nah, sekarang ibu mempunyai gambar yang kedua. Nah, coba kalian amati lagi gambar yang kedua ini. Kira-kira kegiatan ekonomi apa yang terdapat pada gambar tersebut? Ya, betul sekali ya, tentang jual beli ikan. Nah, coba bidang pekerjaan apa saja yang terdapat pada gambar ini? Iya, bagus ya. Bidang pekerjaan yang terdapat pada jual beli ikan ini, yang pertama itu ada nelayan. Kemudian setelah nelayan ada pelelangan ikan. Dan yang ketiga itu ada pengiriman ikan dari pelelangan ke penjual pasar ya. Yang keempat ada pedagang ikan di pasar. Yang kelima kemudian sudah sampai kepada konsumen dan juga siap untuk dimakan. Nah, itu merupakan bidang-bidang pekerjaan dalam kegiatan ekonomi jual beli ikan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham tentang hubungan antara kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaan? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, ibu mempunyai satu buah games dan tugas nih untuk kalian. Nah, gamesnya dapat kalian akses melalui link berikut ini. Nah, gamesnya ini itu mencari kata tentang berbagai bidang pekerjaan. Nah, untuk tugasnya yaitu kalian dapat melakukan eksplorasi lingkungan yang menentukan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian amati dan kalian tuliskan kegiatan ekonominya itu apa, kemudian hasil dari kegiatan ekonominya apa, dan juga bidang pekerjaan apa saja yang ada pada kegiatan ekonomi tersebut. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya, boleh kalian langsung menghubungi ibu via WhatsApp ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Seru tidak gamesnya dan juga tugasnya? Wah, pasti semuanya sudah hebat-hebat ya, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ibu mempunyai teks bacaan. Kita baca bersama-sama ya. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat menangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Ya, anak-anak sudah dibaca ya teks bacaannya. Coba ada yang tahu teks bacaannya menceritakan tentang apa? Ya, betul sekali, tentang bidang pekerjaan seorang nelayan. Nah, dalam bacaan tersebut itu terdapat nelayan tradisional dan juga nelayan modern. Nah, di situ tentu saja terlihat ya perbedaannya antara nelayan tradisional dan juga nelayan modern.
itu terlihat dari alat yang digunakan. Untuk alat penangkap ikan yang digunakan oleh nelayan tradisional itu masih menggunakan sampan dan juga jaring ya. Dan untuk nelayan modern itu dapat menggunakan jaring atau juga bisa menggunakan radar yang bisa mendeteksi di mana terdapat banyaknya ikan, dan bahkan ada yang menggunakan bahan peledak. Nah, menurut kalian kalau kita lihat ya, menangkap ikan menggunakan bahan peledak itu merupakan hal yang baik atau tidak baik? Ya, betul sekali, itu merupakan hal yang tidak baik ya, karena dapat merusak ekosistem laut. Nah, anak-anak, memangnya terkadang manusia itu apabila sudah diberi kenikmatan gitu ya, seperti dapat memanfaatkan berbagai sumber daya alam, itu menjadi lupa ya untuk dapat menjaga dan melestarikannya. Nah, anak-anak, sebagai penerus bangsa, kita tidak boleh meniru perbuatan yang tidak baik tersebut. Nah, kita harus menjaga dan juga melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, agar sampai masa depan nanti kita masih dapat menikmatinya. Nah, anak-anak, berbicara tentang melestarikan sumber daya alam, apakah kalian tahu upaya-upaya yang dapat dilakukan? Adapun upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah yang pertama, upaya melestarikan sumber daya alam hewan, yaitu dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Kemudian, mencegah penangkapan dan pemburuan hewan liar. Dan kita dapat memanfaatkan hewan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, yaitu upaya untuk melestarikan sumber daya alam tumbuhan dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, kemudian mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan baru, memanfaatkan tumbuhan secara tidak berlebihan, dan yang terakhir, membudidayakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah upaya untuk melestarikan sumber daya alam tanah, yaitu dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia, kemudian melakukan pemupukan sampah secara teratur, dan juga dapat melakukan rotasi tanaman. Yang keempat adalah upaya untuk melestarikan sumber daya alam air, yaitu dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal, tidak mencemari air dengan sampah dan juga zat kimia, serta membuat waduk untuk menampung air sungai. Yang kelima merupakan upaya untuk melestarikan sumber daya alam tambang, yaitu dengan cara membatasi penggunaan tambang seperti logam dan juga minyak bumi, kemudian mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, dan yang ketiga dapat menggunakan bahan alternatif lain. Nah, anak-anak, itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, untuk upaya-upaya lainnya boleh kalian cari sendiri ya, boleh dari buku, boleh dari internet, dan dari sumber lainnya. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Coba Ibu ingin bertanya, tadi kita sudah belajar apa saja sih anak-anak? Iya, betul sekali, kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai bidang pekerjaan. Kita juga sudah belajar tentang upaya melestarikan sumber daya alam. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita kali ini adalah antara kegiatan ekonomi dan berbagai bidang pekerjaan itu memiliki keterhubungan. Dalam kegiatan ekonomi itu biasanya terdapat berbagai bidang pekerjaan. Nah, dalam kegiatan ekonomi juga terdapat pemanfaatan sumber daya alam. Nah, oleh sebab itu, berbijaklah dalam menggunakan sumber daya alam. Dan jangan lupa tetap jaga dan lestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menyampaikan satu buah tugas lagi nih anak-anak. Senang saja ya, tugasnya ini pasti akan seru, yaitu kalian akan mempraktikkan cara bercocok tanam yang baik. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan sumber daya alam tumbuhan. Nah, kegiatan ini dapat kalian lakukan dengan orang tua ataupun keluarga yang ada di rumah. Adapun alat dan bahan yang dapat kita gunakan yaitu tanaman, tanah yang sudah diberi pupuk,
pot tanaman, sekop, dan air. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama, siapkan pot dan sekop. Kemudian, ambil tanah, masukkan tanah ke dalam pot sampai memenuhi dasar pot. Selanjutnya, ambil tanaman yang akan ditanam. Tambahkan tanah sampai memenuhi bagian pot. Setelah pot terisi penuh, tekan tanah sedikit demi sedikit agar tanaman dapat berdiri kokoh. Kemudian, siram tanaman dengan air secukupnya. Langkah terakhir, letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan perihal materi ataupun tugas yang Ibu berikan, silahkan menghubungi Ibu via WhatsApp ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Dan juga sampaikan salam Ibu ya kepada kedua orang tuanya yang sudah hebat membimbing kalian belajar dari rumah. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.